Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, pemirsa MAN1 Karanganyar. Pertama-tama dan yang paling utama dan seharusnya kita utamakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan seluruh nikmatnya kepada kita, terutama nikmatul iman dan juga Islam. Yang kedua kalinya, sholawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada istri-istrinya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir kelak. Ayuhal ikhwah, pemirsa MAN1 Karanganyar, di antara banyaknya amalan-amalan yang wajib kita lakukan terkhusus di bulan Ramadan, yakni zakat fitrah. Zakat secara bahasa yakni adalah suci. Adapun secara istilah, menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, yang jumlahnya itu telah disyariatkan oleh agama. Adapun waktu pembayaran zakat itu yang paling utama adalah sebelum 1 Syawal atau sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ayuhal ikhwah, pemirsa MAN1 Karanganyar, pahalanya seorang hamba itu juga tergantung di antara langit dan juga bumi apabila dia itu belum membayar zakat fitri. Dikatakan dalam hadis, "Shaumal 'abdu mu'allakun bainas sama'i wal ardi wa la turfa'u ila bi zakatil fitri wa idza ada shadaqatal fitri ja'alallahu janahaini ahdaraini yatiru bihima ila sama'i sab'ah fayaj'alallahu fi kindil min qanadilil 'arsy hatta ya'tiya sahibahu." Yang artinya, puasanya seorang hamba itu tergantung di antara langit dan juga bumi, dan tidak akan diangkat kecuali dengan zakat fitri. Apabila telah dibayar zakat fitri itu tadi, maka Allah akan mengutus seekor burung dengan kedua sayapnya untuk membawa pahala tersebut ke langit ke-7, dan Allah akan menyimpannya di tempat yang sangat kokoh di arsy sampai ia datang kepada pemiliknya, atau pahala tersebut datang kepada pemiliknya. Ayuhal ikhwah, pemirsa MAN1 Karanganyar, dari hadis tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasannya zakat fitrah itu wajib, karena apabila kita tidak bisa atau kita tidak membayar zakat fitri, maka pahala yang kita dapatkan atau pahala yang kita dapatkan dari puasa ini tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan zakat fitri. Perlu diketahui bahwasannya zakat fitri ini tidak sembarangan, ada ukurannya untuk mengeluarkan zakat. Disebutkan dalam hadis, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri minar ramadhana 'alan nasi sa'an minat tamri aw sa'an minas syairin, rawahu Bukhari. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan atas seluruh manusia, yakni 1 sok kurma ataupun 1 sok gandum, rawahul Bukhari. Di dalam mazhab Syafi'i, 1 sok ini dibagi menjadi 4 mud. 1 mudnya adalah 7 ons. 7 ons ini sudah masyhur ataupun mu'tamad. Banyak terjadi masalah atau problematika, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan khususnya di wilayah perkotaan ataupun dataran rendah, yakni apakah boleh kita berzakat menggunakan uang. 3 dari 4 mazhab berpendapat bahwasannya zakat menggunakan uang itu tidak diperbolehkan. 3 mazhab tersebut yakni mazhab Syafi'i, Hambali dan juga Maliki. Namun bagi yang ingin berzakat menggunakan uang, ada 1 mazhab
yang memperbolehkan, yakni mazhab Abu Hanifah. Disebutkan dalam kitab Al-Mau'usatul Fiqhiyah ala Madzail bil Arba'ah, juz 3 halaman 340. Di sana Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya zakat menggunakan uang itu boleh, bahkan itu lebih utama. Karena orang yang menggunakan atau zakat menggunakan kutil balad ataupun makanan pokok dari suatu daerah itu masih menggunakan atau masih membutuhkan lauk pauk ataupun sebagainya. Namun apabila kita berzakat menggunakan uang, otomatis orang yang ingin berzakat ataupun orang yang dizakati itu bisa membeli apa yang ia butuhkan, baik itu makanan pokoknya ataupun lauk pauknya. Ayuhal ikhwah pemirsa MAN 1 Karanganyar, maka dari itu kita tidak perlu berselisih pendapat bahwasannya zakat menggunakan uang itu boleh atau tidak, karena pada kesempatan hari ini telah kita ketahui bersama bahwasannya zakat menggunakan uang itu boleh, dan yang memperbolehkan adalah mazhab Abu Hanifah. Adapun tata cara zakat dalam mazhab Abu Hanifah ini tidak sama dengan mazhab Imam Syafi'i. Ukurannya tetap sama 1 sok, namun setiap 1 mudnya dalam mazhab Abu Hanifah ini adalah 1 kilo ataupun 4 kilogram. 1 soknya adalah 4 kilogram. Jadi bagi yang ingin berzakat menggunakan uang itu keseluruhan harus mengikuti mazhab Abu Hanifah, baik itu caranya ataupun ukurannya. Ukurannya adalah 4 kg dan zakatnya ini tidak menggunakan kutil balad ataupun makanan pokok dari suatu daerah. Adapun zakatnya ini menggunakan apa yang telah dinaskan oleh Rasulullah SAW yang telah kami bacakan di awal tadi, yakni menggunakan kurma ataupun gandum. Jadi ukuran 1 sok tadi 1 kilonya adalah kita ambil kurma dengan harga 40.000, kita bulatkan menjadi 50.000 karena berhubung hanya setahun sekali. Jadi 50.000 dikali 4 maka 200.000 bagi orang yang ingin berzakat menggunakan uang. Ayuhal ikhwah pemirsa MAN 1 Karanganyar, bagi orang yang berzakat menggunakan uang maka setiap orangnya adalah 200.000. Jadi pada kesempatan hari ini kita tidak perlu berselisih pendapat lagi bahwasannya zakat itu boleh menggunakan uang ataupun kutil balad, karena para ulama juga berbeda pendapat mengenai zakat tersebut. Ayuhal ikhwah pemirsa MAN 1 Karanganyar, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.